warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, jumpa lagi belajar bersama Bu Eka. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya jangan lupa untuk berdoa ya anak-anak. Siapkan alat tulis dan juga bukumu untuk mencatat materinya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita masih akan belajar tentang iklan. Kemudian, di pembelajaran 1 kemarin kita sudah belajar sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan pada tubuh kita atau sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana ya sistem pencernaan pada tubuh kita? Yuk kita ikuti bersama-sama materinya. Hayo, sebelum belajar hari ini anak-anak sudah sarapan atau belum? Pasti sudah ya. Anak-anak, hari ini sarapan dengan apa? Ya, pasti ada nasinya ya, kemudian ada sayurnya, ada lauk, dan juga ada air putih. Nah, anak-anak, ngomong-ngomong tentang air putih ini sangat penting sekali bagi tubuh kita. Anak-anak lebih baik mengkonsumsi air putih daripada mengkonsumsi minuman-minuman seperti yang dijual di pasaran itu, karena minuman-minuman tersebut banyak mengandung pengawet. Air putih ini sangat menyehatkan bagi tubuh kita. Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Nah, gambar ini adalah gambar sebuah iklan. Nah, coba anak-anak amati, ada gambar apa dalam gambar iklan tersini dan juga ada kalimat apa saja. Coba anak-anak tentukan kata kuncinya. Sudah dibaca? Iya, kata kunci yang terdapat dalam gambar iklan ini adalah yang pertama tentang pentingnya air. Yang kedua adalah kita harus mengkonsumsi air putih minimal 2 liter dalam satu hari. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri air yang bersih atau yang layak dikonsumsi. Anak-anak, makanan yang sudah kalian makan tadi pagi, bagaimana ya cara tubuh kita mengolahnya? Anak-anak, makanan adalah sumber energi dan sumber tenaga bagi kita. Apabila kita tidak makan, maka tubuh kita akan terasa lemah, lemas, dan tidak bertenaga. Nah, anak-anak, membutuhkan makanan merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Kita makhluk hidup kan? Iya, dan kita selalu membutuhkan makanan. Nah, makanan ini sebagai sumber kekuatan pada kita. Nah, anak-anak, makanan yang telah kalian makan, pertama kali pasti masuk ke dalam mulut ya. Di dalam mulut ini makanan akan kalian kunyah. Nah, di dalam mulut ini ada organ-organ yang berperan dalam membantu sistem pencernaan yang terjadi di dalam mulut. Yang pertama adalah gigi. Nah, gigi yang kalian miliki berfungsi untuk apa? Ya, untuk menghancurkan makanan. Kemudian ada juga bantuan dari lidah. Nah, lidah kalian ini berfungsi untuk mengatur letak makanan. Oh, mau kunyah di gigi sebelah kiri atau mau kunyah di gigi sebelah kanan. Dan lidah ini juga berfungsi untuk meneruskan makanan ke dalam organ selanjutnya. Nah, selain ada gigi dan ada lidah, nah di dalam mulut ini juga terjadi pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah pencernaan yang dibantu oleh enzim pencernaan. Nah, enzim yang terdapat di mulut kita namanya adalah enzim petialin. Nah, enzim petialin ini adalah fungsinya untuk mengubah karbohidrat menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana. Nah, anak-anak, jika kalian merasakan, kalian pernah kan makan nasi saja, misalnya kalian mengunyah nasi saja, lama-kelamaan nasi yang kalian punya tadi akan terasa manis. Nah, itu adalah akibat dari adanya enzim petialin. Nah, pencernaan, selain terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim petialin dalam mulut, nah di dalam mulut juga terjadi pencernaan mekanik. Nah, pencernaan mekanik ini adalah pencernaan yang dibantu oleh gigi kita.
Nah, anak-anak, setelah dikunyah oleh mulut, makanan yang telah kita kunyah akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan diremas-remas dan didorong agar mudah menuju ke lambung. Nah, gerakan meremas-remas makanan dan mendorong makanan ini yang terjadi di dalam kerongkongan dinamakan gerak peristaltik, ya anak-anak. Nah, selanjutnya makanan akan masuk ke dalam lambung. Nah, ini gambar lambung manusia ya anak-anak. Nah, di dalam lambung manusia ini terjadi pencernaan kimiawi oleh enzim yang bernama pepsin dan renin. Nah, anak-anak, selain dibantu oleh enzim pencernaan pepsin dan renin, di dalam lambung ini juga terdapat asam klorida yang singkatannya adalah HCl yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman dan bakteri yang masuk bersama makanan kita. Nah, anak-anak, selanjutnya setelah dari lambung, makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi proses penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari-sari makanan tersebut kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh kita oleh darah. Lalu bagaimana sisa-sisa makanan atau ampas makanan yang sudah tidak terpakai dalam tubuh kita? Apakah tetap berada di dalam tubuh kita? Tidak, anak-anak. Sisa-sisa makanan itu kemudian akan disalurkan menuju usus besar. Nah, ini dia gambar usus besarnya. Nah, di dalam usus besar ini terdapat pembusukan sisa-sisa makanan yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh kita. Nah, kemudian setelah dibusukkan, sisa-sisa makanan tadi akan dikeluarkan melalui anus. Baik, anak-anak, dari penjelasan-penjelasan yang telah Bu Eka jelaskan tadi, bisa kita tarik kesimpulan urutan-urutan organ sistem pencernaan pada tubuh kita. Yang pertama adalah dari mulut. Nah, dari mulut. Mulut ini terjadi pencernaan kimiawi dan juga terjadi pencernaan mekanik. Pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim petialin, kemudian pencernaan mekanik dibantu oleh gigi. Nah, yang kemudian makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus, di mana di esofagus ini terdapat gerak peristaltik. Nah, yang ketiga, makanan kemudian akan masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam lambung ini terdapat asam klorida yang berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus. Nah, di dalam usus halus ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Nah, yang selanjutnya makanan akan sisa-sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh akan masuk ke dalam usus besar. Nah, di dalam usus besar ini sisa-sisa makanan akan mengalami pembusukan, kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Anak-anak, berbicara tentang pola hidup sehat, ternyata ada juga loh lagu yang bertemakan hidup sehat. Judulnya adalah Mars Hidup Sehat. Nah, liriknya bisa anak-anak buka di buku paket halaman 18. Ini ya, Mars Hidup Sehat. Coba anak-anak amati lirik per liriknya. Nah, tugas kalian adalah mencari di YouTube lagu Mars Hidup Sehat. Bagaimana cara menyanyikan lagu Mars Hidup Sehat ini. Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan Mars lagu Hidup Sehat tadi, coba anak-anak analisis termasuk ke dalam tangga nada apa ya lagu Mars Hidup Sehat ini. Ya, sebelumnya boleh saya ingatkan kembali, ada dua macam tangga nada diatonis, yaitu ya diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, diatonis mayor ini memiliki ciri-ciri bagaimana? Iya, lagunya bersifat riang gembira. Dan juga yang kedua dinyanyikan dengan bersemangat. Yang ketiga, lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do.
Nah, sedangkan untuk tangga nada diatonis minor, dirinya bagaimana? Iya, yang pertama lagunya bersifat sedih ya. Yang kedua, dinyanyikan dengan kurang bersemangat. Dan yang ketiga, biasanya lagu yang bertangga nada diatonis minor diawali dan diakhiri dengan nada la. Gitu ya, anak-anak. Jangan lupa mencari lagu Mars Hidup Sehat di YouTube. Didengarkan, kemudian diamati lirik per liriknya. Anak-anak, demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita sudah belajar iklan, kemudian sistem pencernaan pada manusia, dan juga macam-macam tangga nada. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk terus berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera lenyap dari bumi kita. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.